Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo ya. Salam daripada Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini penggambaran bertarikh berapa? 15 hari bulan 19 hari bulan 8 2024 bersamaan dengan jam 7 berapa nih ya? 6.36. Jadi alhamdulillah hari ini merupakan penggambaran di 3M Auto Workshop Alam Mesra, di mana penggambaran ini cukup menarik kerana orang ini datang dari Lahadatu. Lahadatu Kota Kinabalu juga lah, Lahadatu Sabah ya. Kota Kinabalu ke Lahadatu lebih kurang 9 jam hingga 10 jam. Dia sanggup datang di sini. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti mana biasa, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pekerjaan yang baiklah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menariknya hari ini, dipahamkan kereta ini bila panas sudah hiduplah enjin sekarang tengah running. Kereta ini tidak mau hidup sudah. Kereta ini tidak mau hidup sudah. Jadi apa yang menjadi persoalannya sekarang, macam mana dia boleh sampai di sini, kan 10 jam perjalanan. Jadi caranya macam mana? Nanti kita akan ajar the part lain. Dia kata dia matikan enjin, dia cabut fuse, matikan enjin, dia cabut fuse, dia matikan enjin lagi, dia cabut fuse. Dia cabut fuse, entah fuse apalah, tapi nanti kita cek sama-sama. Dimaklumkan fuse isu ke apa tidak tahu. Tapi dia main itu barang lah. Jadi soalannya sekarang, kenapa time panas ya enjin tidak boleh hidup, ataupun kalau dia mati tiba-tiba contohnya cabut lagi fuse, pasang balik, kereta start macam biasa lagi. Waktu mati lagi nanti contohnya, ataupun tidak akan mati-mati lagi. So tadi kami ada tes kereta ini, bila dia panas saja matikan enjin, kau start, dia tidak akan hidup lagi. Jadi untuk membahas perkara ini, memang kita tahu kereta ini kita sudah tengok dia punya CKP, yaitu crankshaft sensor, CMP, camshaft sensor, kita sudah change, kita sudah tukar, kita sudah ukur ohmnya, tidak ada masalah. Dan orang ini telah membeli camshaft sensor, dia beli baru juga nih. Ini dia beli camshaft dan crankshaft. Ini crankshaft sensor, camshaft sensor pun kita dah tukar macam-macam. Dan dipahamkan orang ini juga sudah beli ECU ya. Sudah beli ECU, tapi dia bilang kononnya tidak boleh juga hidup. Oke. Jadi untuk membahas berkaitan dengan benda ini, kita akan matikan kereta ini. Kita akan matikan kereta ini, dan betulkah dia tidak hidup? Ya. Jadi kita akan matikan. Sekarang kameramen boleh ke sini. Tengok enjin tengah hidup, tengok belting. Hidup ya? Belting tengah hidup. Oke, sekarang saya matikan. Kameramen statik di sana saja. Kereta ini tidak akan hidup lagi. Kereta ini tidak akan hidup lagi. Ya, tengok. Kadang hidup. Tidak hidup. Betul? Kameramen tengok, betul, berjalan tidak hidup. Coba kameramen ke sini pusing pula. Kita start sini. Kita pusing sini, kita tengok, kita akan start. Kadang hidup. Oke, sekarang kameramen sebelah sini. Oke, kita tengok. Ini kereta ini kalau dia sudah mati, kalau dia hidup begini oke. Sekarang OD blinking tu abaikan dulu, dia isu lain lagi. Tengok. Boleh dengar dia tidak mau hidup, betul? Nih kita tengok RPM, dia hidup. Kita tengok. Kita scan, dia tidak ada fault code Dia tidak ada fault code. Kita scan tidak ada fault code. Dia kalau dia sampai weak baterainya keluarlah fault code macam-macam. Dia cakap BBT lah. Macam-macam dia keluar. Gearbox abnormal lah. Tapi sekarang ini bila kita start, dia tidak mau hidup. Oke, kameramen pusing ke depan lagi satu kali. Dia tengok. Oke. Alright. Itulah masalahnya. Dan ketika kita cabut fuse ECU, EFI ataupun ini, kita cabut dia. Mana saya punya pencungkil tuh ini?
Kameramen ke sini. Rapat sedikit. Oke, coba kita tengok Jadi kita tengok file kameramen pusing sini. Dia EFI itu dia dari atas 1, 2, 3. Jadi yang biru nih EFI. Jadi kita boleh tengok di kotak dia. Coba kameramen satu orang pemain mana kotak fuse dia? Saya mau tengok dia punya kotak fuse. Oke, kita tengok sini. EFI ya. Kita tengok sini. Kita tengok dia. 1, 2, 3. Betul? 15 ampere. Tengok kameramen sini. EFI 15 ampere. Kita cabut. Lepas tu kita biar dia dalam berapa second. Jadi inilah yang dia buat ni orang sampailah dia datang Pilar Datu. Dia ni merupakan subscriber saya. Dia cabut tu fuse, dia masuk balik. Dia tahulah berapa kali dia cabut ni fuse lah. Tapi sampai juga dia 9 jam ke tempat saya ni. Terima kasih kepada ownernya. Ya, banyak kali sudah dia dah tahulah kalau ngam-ngam datang gilanya ni isunya dia tidak akan hidup. Betulkah isu masalah kita tidak tahu dan apa kaitannya dengan ini? Betulkah isu masalah? Kita tengok nanti. Oke, sekarang ini kita sudah cabut dan kita biarkan berapa menit dia akan hidup. Tapi orangnya bilang sudah ganti isu. Isu dia baru ganti ini. Coba kameramen isu yang baru sini. Isu yang baru ada di sini. Kita tengok isu yang lama dan isu yang baru. Oke. Kameramen ke sana supaya boleh fokus di sini nanti kalau saya buka pintu sana. Ya. Oke. Isu yang baru dia beli yang ini. Ini isu baru beli, ini plastik ada lagi. Sebenarnya kami tidak terima barang luar nih. Tapi oleh karena dia peminat dan dia cakap dia sudah pasang lah ini itu inilah. Dia kata tidak hidup lah konon. Jadi tidak tahulah betul kah tidak. Mungkin ada setting yang tidak tahu betul kah tidak. Yang asalnya ini, kameramen fokus bawah. Ini asalnya. Bawah nih. Bawah nih. Ya, ini yang asal. Oke, jadi isunya duduk sini. Jadi sekarang isunya bila saya pasang balik fuse yang saya cabut tadi itu, keretanya akan hidup balik. Ada dua persoalan di sini. Betulkah isu rosak dan betulkah isu yang dia beli itu tidak berfungsi dengan baik ataupun memang 2 kali 5 10. Jadi sekarang fuse ini kita sudah lepaskan dan kita akan masukkan balik. Kurang berapa milisecond tuh kita mungkin dalam berapa second kita letak nih. Oke, kita pasang balik ya. Nih kameramen pasang balik dan kameramen tengok belting saya start. Bolehkah hidup nih kereta? Oke, kereta dapat dihidupkan, betul? Kereta dapat dihidupkan. Kenapa dia jadi begini? Kenapa ketika kita cabut fuse itu dia oke balik, tapi oke-nya tidak lama lah. Saya try running lama, pandai mati sendiri. Tapi sepanjang dia bawa Lahadatu ke sini 9 jam, Allah-alam dia bilang macam mana Zul? Bawa Pilar Datu ada mati-mati kah? Dia matilah, cuma dia berhenti makan, dia buat begitulah. Oh, asal dia berhenti makan, asal yang terima ini orang saya si Zul. Ini saya punya chip lah. Ini orang handsome saya, ini orang yang harapan saya, dia yang selalu berurusan dengan customer. Jadi saya ini menyelesaikan masalah yang orang tidak boleh settlekan, jadi kita coba. Jadi isunya sekarang bila dia singgah makan, gitu. Dia singgah makan, kan dia off kan bila singgah makan. Jadi dia kena buatlah macam tadi, cabut, macam cabut bulu ayam lah. Oke, sekarang kita tengok tengah panas ya. Coba kita try kasih mati lagi, masih hidup kah? Kameramen fokus ke bentar. Oke, sekarang mati. Kita matikan. Oke, start. Enggak boleh lagi hidup. Start. Nampak belting ke kameramen dari sana? Oke, start Zul. Sekali lagi. Kadang macam mau hidup. Alright. Oke, jadi inilah kerjanya. Kita cabut lagi sebelum saya membahas jawabannya kenapa jadi begini. Oke, kita cabut. Ini kita cabut. Alright. Kita biar dalam berapa milisecond. Jadi untuk membahas benda ini, untuk lebih detail, kenapa dicabut, dipasang, dipasang sampai bila benda ini akan settle. Dan yang kedua, betulkah isu yang dia pasang itu tidak boleh crank, tidak boleh start hidup juga. Betul Azul? Dia ada beli, dia bilang, ya, baru ya, sebenarnya kami tidak terima barang luar nih. Sebab kami jenisnya sini mau jaga warranty, jadi barang luar kami tidak ambil. Kalau mau kami settle, kami A to Z. Tidak mau kamu punya barang, kami punya kerja, tidak mau. Jadi kalau mau dengan saya ini, bolehlah. Semua diatur A to Z. Tapi untuk orang ke sini saya spesial sedikit sebab dia dari jauh. Kita menghargai dia sebab dia jauh 9 jam perjalanan ataupun 10 jam. Tawau Kota Kinabalu jauh Kota Kinabalu ke Lahadatu jauh. Siapa orang Lahadatu dia tahulah. Jalan pun macam ular sawah. Lagilah dalam sudah jalan ular sawah, dia punya jalan pun macam bulan.
sudah bengkok-bengkok, berlubang-lubang lagi. Alhamdulillah dia sampai juga sini. Dan dipahamkan orang yang tadi dia naik bus balik ya, dia naik bus balik pergi ini, dia naik setinggal keretanya. Kalau dia nampak YouTube saya, mungkin besok dia naik bus lagi balik ke sini. Oke, jadi apakah masalah ini kereta? So untuk membahas semua persoalan ini kena ke depan. Depan ini ada saya ringkaskan bagaimanakah cara kerja ECU dan firing order tadi. Oke, firing order untuk Avanza, Alza, Mybi dan K3 dan 3AZ ataupun yang sewaktu dengannya. Oke, di hadapan saya ini kita kena paham ini adalah kunci. Ini kunci, inilah kunci. Ya, kameramen sini. Ini kunci. Ini kunci. Ini kunci, kena paham. Di sini ada ignitionnya di lubang sini. Dan saya ada bahas di sini bagaimana ECU itu bekerja berkait rapat dengan fuel pump, berkait rapat dengan input-input yang lain. Tapi kita fokus dua saja input, yaitu CMP dan CKP. Input, kameramen jangan terlalu jauh. CMP adalah camshaft sensor membaca bacaan minyak dan CKP membaca firing order, yaitu bagian pengapian. Jadi sekarang ini kita mau salahkan ECU 100% tidak boleh juga. Sehinggalah kita mengkaji satu persatu. Dan kita telah dipahamkan tadi, orang saya sudah tes juga CKP dan CMP yang kereta bagus, kereta Avanza yang mungkin boleh nampak ya. Coba boleh ini satu kita sudah tes tadi yang bagus. Ini kita try CKP, yang ini CMP. CMP yang camshaft sensor, CKP crankshaft sensor. Memang dia bermasalah sebab ketika kita buka ini kereta ketika mati, kereta ini tidak ada api. Oke, tidak ada api. Boleh tak kita kaitkan dengan crankshaft sensor? Boleh. Masalahnya sekarang ketika dia mati ini kereta, coba onkan dulu Zul. Kasih start saja. Pasang balik fuse dia. Oke, kita pasang balik. Aduh, mana sudah tadi ya? Kita hold dulu sekejap, cari dia punya fuse mana sudah. Sekejap. Kira. Oke, jadi sekarang kita sudah pasang sejuk sudah. Oke, coba hidupkan. Oke, dia hidup balik betul? Dia hidup balik. Nanti kita akan cek kereta ini sementara saya pergi papan tulis tuh. Api ini tidak akan ada. Jadi sekarang ini apa yang kita mau paham sekarang, cara kerja ECU. Cara kerja ECU itu menghantar dia punya apa istilahnya firing order. Oke, kalau kita nampak di sini, mungkin kameramen minta tuh satu chopstick ke apakah? Antena kah? Saya ambil nih chopstick dia lah. Senang sedikit chopstick dia saya ambil nih. Saya bikin tunjuk lah. Entah ada kain kah? Alright. Oke, daripada kunci ini, dia ada satu sini positif masuk. Kita tengok relay ECU. Relay ECU dia kaki 30, ada 85 daripada kunci. Coba kameramen sini tengok. 85 pergi kunci, 87 itu pergi ECU. Jadi kita mau salahkan ECU, cek dulu current dari ECU. Ada dua, yaitu positif, ada dua. Yaitu positif ada dua. Ini positif. Satu daripada direct kunci ini daripada fuse. Yang S tadi ini fuse dia nih 15 ampere nih, 15 ampere yang ini. Gimana main sini? Ini 15 ampere. Nih 15 ampere. Ini 15 ampere, nampak? Nih 1 2 3. Dari atas 1 2 3 15 ampere. Oke, yang inilah fuse-nya. Ini. Oke, lepas tu input tu ini daripada kunci relay ECU. Oke, relay ECU dia daripada kunci di sini on, kaki 85 positif. Nih, 86 direct grounding. Nih, kameramen boleh dekat sini. Untuk hidupkan ECU. Sebelum kita salahkan ECU, kita kena tengok power ataupun current yang masuk di ECU dulu. Ini positif. Oke, positif. Jadi sekarang ini kaki 30 kita sudah cek. Positif ada. 87 pergi sini ada current positif. Yang dari sini fuse pun ada. Sebab itu fuse tadi ini daripada relay 87. Mananya ada dua positif, satu negatif. Ini sudah kita cek semua ada powernya. Masa kita cek ini dia punya coil, api tidak keluar. Jadi mungkin kita cakap mungkin ECU punya current kah, mungkin ada masalah lain lah. Jadi sekarang ini CKP dan CMP yang dua benda tadi ini CKP, ini CMP, ini oke, CKP yang ini CMP itu crankshaft sensor. Tengok dia bentuk-bentuk tidak sama, kameramen rapat sedikit. Ini crankshaft sensor, duduk di bawah dekat puli, camshaft sensor duduk di atas cam. So, CKP dan CMP menghantar info ke ECU untuk bagi tahu piston nomor berapa yang mau diinjek api dan juga mau ditembak api dan juga mau diinjek
minyak. Oke. Jadi sekarang kalau kita tengok ada 3 wire ini coil, betul? Satu daripada ECU. Kameramen rapat sedikit mungkin tidak nampak. Kita cerita coil dulu. Nampak kah? Oke, ini masuk sini negatif. Ini firing order negatif yaitu 5 volt. Ini 5 volt saja. Oke. Injektor positif negatif dia ada 12 volt. Ini negatif 12 volt. 12 volt. 12 volt. 12 volt. Ada 4 dah, 1 2 4. Ini 5 5 5 5. Oke, paham Jadi sekarang ini 12 volt negatif. Semua yang dari isu ini semua negatif. Semua negatif. Ada yang 12 volt itu injektor. Dan satu lagi daripada ECU untuk api dia 5 volt saja signal. Jadi satu direct grounding, satu daripada kunci. Kunci itu adalah positif. Ini positif. Ini positif daripada kunci. Oke? Nampak? Jadi kita akan ke sini. Coba kita matikan engine, kereta ini tidak mau hidup. Coba try. Oke. Kita hasilkan start coba. Coba start. Crank. Tidak mau hidup lagi. Crank. Alright, stop. Jadi sekarang kita akan cek dia punya firing order sini. Kita tengok panas Oke, sekarang ini kita tengok daripada kunci ada, betul? 3 wire kan, ini jangan peduli, ini dari Shopee dia beli ada 3 wire. Kameramen dekat sini ya. 1 2 3. Oke, satu daripada kunci on. On kunci. Ada dari kunci. Untuk menghasilkan spark plug api, dia perlukan positif 1. Yang kedua dia perlukan firing order ini. Kameramen ini klip, kalau kamu tengok ini klip dia. Nomor 1 dari kiri saya adalah dari kunci. Yang tengah ini jangan peduli, perhiasan saja, ini memang tiada. Ini dia sendiri bikin. Oke, yang seterusnya yang ketiga daripada ini adalah firing order. Yang seterusnya adalah direct grounding. Kameramen boleh nampak dalam kamera kadang-kadang positif nak nampak lah tuh, tengok. Kasih mati flash dia supaya nampak merahnya tuh. Oke, nampak merah? Ini dari kunci on. Off. Oke, dari kunci ada. Ini direct grounding. Macam mana saya tahu dari ini daripada ECU. Oke, sekarang kita akan kasih confirm dia. Sebab sekarang api tidak keluar. Kita tengok Saya cucuk sekarang time dia off Kamera Zul. Coba ambil bikin test tuh. Kasih hold dulu sekejap. Oke, sekarang start. Api tidak keluar Tuh tiada api. Tiada api, betul? Tiada api. Tapi bila kita cabut diffuse, api akan ada. Coba cabut. Kita cabut. Oke. Kita biar dalam masa 5 ataupun 5 second lah begitu. Kita cabut. Oke, hold, kasih pause dulu. Oke, sekarang dia sudah sejuk sekarang kita tengok ada api ke tidak. Ini sudah sejuk nih. Berapa second tadi? Coba start. Tuh api, nampak tuh api? Kameramen depan di sini. Api nampak? Oke, start tuh. Nampak api? Ada api sudah. Tadi tiada kan? Oke, sekarang kita akan biar nih kereta. Sekarang ini dia akan mati lagi, betul? Sekejap kita akan biarkan dia hidup dulu. Pause. Oke, coba sampai tidak ada lagi zoom. Lagi. Tunggu lagi dia. Oh ya. Panas lagi Pasang video? Sudah? Kau tidak bercakap? Oke, assalamualaikum ini tidak mau hidup lagi Coba tengok api tiada lagi. Start. Tuh hilang lagi dia. Kameramen. Tengok tiada lagi. Boleh tengok tiada lagi. Jadi itulah yang terjadi. Jadi apakah kesimpulannya sini? Masa tidak ada itu crank? Kan kita tengok nih, kita tengok ya. Oke, kita tengok masa dia mati Kameramen tengok. Dari kunci ada. Coba on kunci. On kunci. Zul. On kunci dulu, tengok time dia mati, kita tengok. Ada. Betul? Negatif direct grounding ada, betul? Ini dari ECU. Kita tengok sini 1 2 3. 3 daripada kiri saya adalah dari ECU. Jadi sekarang direct grounding macam mana kita nak tahu? Senang saja. Kalau ada tes macam saya ini senanglah dia 12 volt, senang, betul? Tuh. 12 volt. Jadi kita pakai continuity pun boleh. Kameramen sini. Tengok ya.
Oke, kita tengok. Kita bawa pergi om yang ada bunyi bip tuh. Kita sentuh dulu macam ni. Oke, baru kita ambil cucuk lubang sini. Kita mau mana satu direct grounding. Kita cocok saja yang 1, 2, 3, 4. Keempat daripada klip ni, dari atas ni. Kita cocok sini satu. Kita boleh tahu dia direct ground kalau dia bunyi bip. Dengar? Oke, dengar? Oke, jadi ini memang kompon grounding ada. Jadi daripada isu tidak ada. Coba kameramen kasih crank dia Zul. Ada dari firing order dia ada blinking tapi kecil ya, tidak nampak sebab dia 5 volt saja. Oke, crank. Crank. Fokus di sini, kasih zoom besar-besar. Sekejap Zul. Sekejap Zul. Oke, tidak ada. Ya kameramen kasih anu dia. Time dia dah hidup. Terus. Crank. Tidak ada. Oke. Jadi sekarang ini apa yang terjadi kalau kita tengok whiteboard di sini? Ialah masalah. Nih, kita tengok sini. Kita tengok dari sini, output injektor dari ECU adalah 4, satu ada 12 volt, injektor 1, injektor 2 dan injektor 3 dan injektor 4. Injektor 1 ni kita tampak daripada kunci direct ada. Ini kita sudah nampak tadi positif ada, Negatif ni daripada ECU, betul lah. Tapi dia 12 volt. Tapi kita tengok time dia dah hidup ni, injektor dia, satu orang akan crank. Kita tengok, kita buka, injektor pun tidak akan hantar signal, dia hilang. Patutnya dia blinking ni. Ya. Yap. Alright, Zul. Oke, sekarang dari kunci ada, kameramen sini. Tadi saya kasih tahu ada positif dari kunci, betul? On kunci. On. Oke, off. Dari kunci positif on. Oke, dari ECU ada ke tidak? Coba crank, mana tahu dia hidup sudah. Ada blinking. Blinking sekejap aja, lepas tu hilang. Patutnya dia tuh. Pause saja dia blinking, lepas tu dia tidak blinking lagi. Patutnya dia blinking terus nih selagi dia kalau dia bagus. Oke. Tuh, dia sekali saya blinking, lepas tu tiada. Jadi sekarang ini kita akan tes lagi, cabut sampai dia hidup nih kereta. Oke, kita cabut dulu, biarkan yang oleh sini sementara kita buat penerangan sana. Oke, jadi untuk pengetahuan, kita mau kasih kompon ECU sebab ECU bukan murah. Ya. Ini ECU, kalau dia problem, pastikan dulu wire positif ada 2, grounding ada 1, dan input output semua ada. Jadi kita cek, kalau daripada api tidak keluar, jangan salahkan dulu ECU. Salahkan dulu wire dari kunci positif ada ke tidak. Kedua, grounding ada ke tidak. Lepas itu baru kita boleh salahkan dari ECU. Ini dia 3 wire, 5 volt. Jadi sekarang ini injektor pun tidak ada negatif firing order daripada ECU. Injektor nomor 1 ke 2 ke 3 semua tidak ada dia punya firing order. Yang ada firing order ketika dia sejuk saja baru ada. Jadi sekarang kenapa ketika dia dicabut fuse-nya, sebab dalam ECU ini dia ada banyak komponen-komponen elektronik, yaitu ada apa? Ada IC, ada kapasitor, macam-macam lah, ada transistor, ada MOSFET di dalam ni. Di dalam ni ada IC yang kaki lipan tu, ada yang memorinya punya, ada apa orang kata microprosesornya lah, dia punya otak. Kalau dia panas dia akan hantar maklumat gila-gila. Jadi ini antara isu dia kenapa dicabut fuse itu, dia baru hidup. Sebab kena ingat ketika device fuse ni on, walaupun kau nampak kunci off, tapi dia sentiasa on. Bila sentiasa on, IC di dalam ni, IC integrated circuit ni dia sentiasa on, tapi dia short. Bila dia short, dia panas. Bila dia panas, dia akan hantar gila-gila. Kadang dia hantar, kadang tidak hantar. Jadi IC di dalam ni dia panas. Sebab itu bila kita cabut ni barang, kita cabut ni fuse, dia akan berehat ni ECU. Jadi dia tidak panas. Jadi bila dia panas, dia akan gila lagi balik. Kalau si mati, dia tidak mau hidup lagi. Sebab itu kita cabut dia hidup. Sebab di dalam ECU itu ada dia punya IC. Jadi kita pasang balik. Kan sekarang ini fuse ni sudah putus, sudah kita cabut. Jadi kita try. Kita cabut, kita masuk balik. 15 ampere ni, kenapa dia ada balik? Dan kita akan masukkan ECU yang dia bilang rosak itu sebenarnya dia tidak rosak, dia tidak program. Oke, dia tidak program. Nanti kita akan masukkan ECU baru yang dia beli itu. So sekarang kita tengok adakah api itu. Coba kameramen sini sudah sejuk kan tadi? Coba start, ada api kah lagi? Tengok ada yang tidak keluar nih. Sejapa kita cocok dulu nih. Apa? Ada api ya? Tadi sudah sejuk kan? Ini pun dia ada
dia ada api, betul? Kita tengok blinking ini injektor, kita tengok. Kasih mati lampu dia, nampak? Blinking. Ketika sejuk, api ada, injektor ada. Betul? Oke, ketika dia sejuk juga. Oke, sekarang saya cabut nih fuse. Oke, ini kereta bergegar sebab ini kita cabut nih. Kita cabut hosnya, kita tengok. Yang kedua, ini kunci ada. Dari grounding ada, ini dari ECU. Tapi tidak nampak lampunya 5 volt, saya tidak nampak. Mungkin kameramen boleh nampak menyala tuh. Nampak? Tuh. Ada, betul? Tadi tiada kan? Pandai hilang, pandai datang. Tuh, kameramen kasih fokus sedikit. Warna hijau tuh ada. Tadi tidak ada nih. Jadi sekarang kita cocok time dia sejuk. Coba dia 5 volt tidak nampak. Kameramen boleh fokus sana. Oke, jadi sekarang ECU memang kompon masalah. Disebabkan oleh dia ECU ini mempunyai IC di dalam. Dia ada komponen elektronik, dia ada kapasitor, dia ada transistor, dia ada MOSFET, dia ada microprocessor, dia ada IC lipan-lipan dalam, dia ada driver, macam-macam dalam. Jadi driver tadi ini tidak bekerja dengan betul. Bukan rosak mati total. Kalau mati total, engine langsung tidak akan hidupkan sampai bila-bila. Kena air ke apa itu memang tidak hidup. Jadi adakah ECU yang persoalan kedua setelah kita memahami diagram dia, kameramen boleh ke sini. Oke. Sekarang input dia sudah sini, dari pil pump pun kita tidak boleh salahkan, sebab pil pump pun daripada ECU. Kalau ECU masalah, pil pump pun tidak akan jalan. Sebab kenapa? Kaki 86 dari ECU itu, ECU yang bagi. 85 daripada kunci, kameramen boleh tengok, dari kunci betul lah, dari kunci, betul? Tapi 85, 86 dari ECU, 87 itu pergi pil pump, nampak? Pil pump nih, electric pump lah, grounding direct. Lepas tu 30 itu fuse. Ada fuse lagi sini. Fuse pil pump. Selalu kita tengok sini fuse pil pump. Sekarang ini fuse ini semua ada. Minyak kalau ketika ECU rosak, minyak pun tiada. Semua begini. Kalau ECU rosak, ECU semua jadi gila. Satu, electric pump tidak ada. Sikit api tidak ada. Injektor minyak tidak ada. Semua ini ECU yang jaga. Kalau api tidak ada, electric pump tidak hidup. ECU bermasalah, api pun tidak akan keluar. Injektor tidak ada, ECU masalah, injektor pun tidak boleh semprot minyak, tidak boleh sembur minyak. Kalau saya di sini semprot, ada yang ketawakan saya, ini bahasa saya sendiri, semprot itu sembur. Jadi ECU masalah, semuanya bermasalah. Ini kita masih menggunakan ECU lama ya, ECU lama tapi yang sudah sejuk. Oke, ECU lama yang menggunakan ECU barunya yang ini. Oke, mana main sini? ECU yang baru yang ini. Kita ada dua perbahasan. Perbahasan kedua kita pahami diagram. Perbahasan kedua, betulkah ECU yang dia beli dia katakan tidak hidup? Betul Azullah? Dia sudah cakap dia tidak boleh hidup. Sebenarnya bukan tidak boleh hidup, tapi dia tidak program. Benda ini kalau kita dia ada immobilizer. Duduk di belakang sini, immobilizer nih. Dalam tu ada transponder chip. Dia tidak boleh main cucuk macam buka seluar saja. Dia kena program. Sebab di dalamnya ada transponder dan dia ada immobilizer. Immobilizer kena synchronize dengan ECU baru boleh start. Jadi sekarang ini isunya, orang ini dia tidak synchronize. Ini barang mesti hantar ke workshop ataupun orang yang ada scanner macam saya punya inilah. Bukan saya mau promote, mana sudah scanner saya tuh. Ini ya. Kita tengok scanner nih. Walaupun baterinya mau weak sudah. Ini tengok baterinya mau mampus sudah ini. Ini kita kena scan pakai inilah. Kita kena program dia balik. Oke, sekarang kita akan tes lagi satu kali. Kita akan tukar ini ECU, tapi kita matikan dulu. Betul kan tidak ada api? Sekarang ada api ya? Sudah panas ya? Sudah panas ya? Betul? Sudah panas? Oke, sekarang kita akan hidupkan. Try hidupkan. Ada api kah tidak? Oke, kameramen fokus sana. Oke, matikan Zul. Oke, boleh keluar api lagi kah? Start. Tidak boleh lagi. Start. Start. Dia akan balik lagi pergi perang yang lama dia. Oke, kita tengok api. Kunci ada. Nih, start. Tiada, api blinking sekejap saja. Jadi ini menunjukkan bahwa driver bagian ECU dengan driver bagian coil plug bermasalah, yaitu ECU masalah. Tidak mungkin kita mau ganti drivernya, kita bukan bagian repair ECU, tapi insya Allah kita tahu di dalam dia ada sensitif dengan benda-benda yang boleh short. Sebab itu kalau kita buka, dia sejuk sikit tu IC, drivernya sejuk sikit, MOSFET-nya sejuk sikit, kapasitor sejuk sikit, dia boleh hidup lagi balik. Tapi kalau kasih mati, dia tidak akan hidup lagi. Oke. Jadi kita akan tes. Perbahasan kita ada dua. Satu, kita pahami diagram dia. Yang kedua, betulkah apa yang dia ganti ECU ini tidak bagus yang baru? Ini sebenarnya bagus, dia tidak program. Cuma saya tidak tunjuk bagaimana cara program. Nanti kamu curi keretanya orang, susah lagi.
beli di mana-mana, lepas tu beli scan macam saya punya, ini sulit. Cuma kita tunjukkan, kameramen boleh tunjukkan cara-cara untuk program, kita tidak synchronizing dia, kita tidak akan ajar. Cuma kita bagi tahu bagaimana cara kita kasih jalan ini barang. Oke, isu ini duduk sini, kameramen mungkin takut orang bilang alah ini editing saja kan. Oke, isu ulamanya ini isu ulama. Jadi kita akan cabut soket ini, kita akan sambung juntai-juntai di bawah, betul kita program di sana. Oke, kita hold dulu. Mungkin satu orang pemain sambung. Siapa yang program tadi? Boleh. Oke, assalamualaikum. Kita sudah program ini isu lama. Oke, ini isu lama. Ini isu baru. Sekarang engine tengah hidup. Boleh kameramen sini? Oke. Kita sengaja tidak pasang untuk kita menengok ketika dia panas ini. Oke, sekarang isu kita sudah pasang baru. Kita sudah program menggunakan kita punya scanner nih. Cuma minta maaf bukan niat untuk kedekut ilmu, tapi ada benda yang kita tidak dapat kongsi di YouTube. Saya takut dari segi ciri keselamatan. Jadi kita scan di sini. Kita mesti menggunakan scan sini. Saya bagi tahu saya contoh inilah. Kita kasih tahu ini kita bagi tengok. Waktu kita akan program dia untuk synchronize antara immobilizer, transponder dengan ECU. Dia kena synchronize baru boleh start. Oke, sekarang kita menggunakan isu yang baru isu yang baru. Api sentiasa ada. Injektor pun kita tengok sentiasa ada. Kita tengok sini. Api pun cantik. Nampak blinking, nampak? Alright. Ini dari kuncian memang adalah. Yang dari sini. Coba tengok temperature-nya Zul, kita buka. Oke. Di sini tengok api. Ada dari kunci, dari ECU. Kita nampak dia blinking kecil sikit, tak nampak. Tu nampak kecil kah? Nampak blinking tu? Dia sentiasa ada. Dan ini daripada direct grounding. 12 volt, ini 5 volt negatif dari ECU. Oke, nampak ni? ECU tu 1 kunci, 2 ni kosong, 3 adalah dari ECU, 4 adalah daripada grounding. Oke, jadi sekarang ini kita fokus yang kedua nih. Dari ujung. Ada? Ada? Oke. Sekarang ini engine tengah panas. Coba tengok kameramen berapa temperaturenya sana. Oke, sekarang kepanasan engine. Engine coolant temperature digital 93 derajat Celcius. Biasanya dalam keadaan begini, engine kita matikan, kereta tidak akan ada, tidak boleh dihidupkan. Jadi saya pasang dulu. Oke, saya pasang, mungkin kameramen sekejap saya pasang dulu nih. Oke. So, sekarang kita tengok sini kameramen, boleh tengok engine panasnya berapa? Oke, tengok. Kepanasan engine dia guna analog separuh kameramen dekat sini. Oke, sini nampak panas So, sekarang kita akan matikan. Jadi kameramen boleh ke depan sana tengok. Dia senang kah tidak hidup? Ya, Zul, boleh tengok. Oke, sekarang tengah hidup Tengok belting tu, mau tahu dia hidup enggak? Tengok belting. Oke, sekarang matikan. Oke, sekarang tengah hidup. Oke, start. Oke, senang hidup, betul? Saya sengaja cabut, dia gegar sebab sengaja saya cabut. Tengok kameramen. Oke. Oke, matikan. Ya, belting, hidup. Start. Oke, hidup. Matikan. Start. Hidup, senang, betul? Api pun senang. Jadi, walaupun kepanasannya sudah 93 panas, dia sudah hidup, senang hidup. Sebabkan oleh kaki firing order dari ECU itu tidak disuplai ke coil plug dan juga ke injektor. Jadi saya rasa itu saja perkongsian hari ini. Mungkin kita akan coba matikan dulu sekejap untuk kita masukkan supaya engine ini steady. Kita masukkan sekejap. Cabut. Alright. Supaya engine ini steady. Kita pasang. Sekarang dia tiada pip 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 pip. Oke, sekarang kereta ini sudah panas. Kita akan start. Supaya engine ini steady. Oke. Start. Oke. Senang hidup. Tapi dengan syarat kita program. Isu yang disupply dengan orang itu, saya tahu siapa supply dia. Memang boleh hidup. Cuma kami di sini terus terang. Kalau ada orang luar bawa kami barang, kami tidak terima. Tapi untuk kali ini saya tidak apa saya excuse dia lah. Pasal kenapa dia dari jauh. 9 jam perjalanan semata-mata mau jumpa saya. Terima kasihlah karena sudi datang. Dan tidak tahu dia berapa kali singgah makanan, berapa kali juga dia cabut-cabut nih fuse-nya. Jadi itu saja perkongsian hari ini insyaAllah. Berapa menit sudah kameramen? 34 menit. Jadi itu saja. Jadi sekarang ini kita fokus ke depan. Kasih pelan-pelan, kasih tengok diagram dia macam mana. Boleh kameramen kasih pelan-pelan kah? Kasih nampak semua nih. Alright. Oke. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan
betul-betul issue problem kah tidak. Yang pertama sekali cek power di issue dulu. Yang kedua kita tengok si MP dengan si KP bekerja kah tidak. Sekiranya semua sudah kita buat, dan juga firing order daripada kaki-kaki semua itu tadi, mesti dicek macam mana stepnya tadi sebelum salahkan isu. Jadi alhamdulillah sekadar perkongsian hari ini insyaAllah, kereta ini dianggap settle, cuma dia keluar OD blinking. Nah, kalau kita nampak sini, OD blinking ini satu isu lain lah, kameraman sini. OD blinking ini saya sudah ada bahas di part lain, OD blinking. OD blinking ini nampak. Ini ownernya pun tahu kenapa dia blinking, dia memang datang, jangan boleh disalahkan kami. Kami yang penting tugas kami adalah senang. Kita start lagi. Senang. Kita matikan lagi. Start, tengok RPM tu. ECU sudah kita masuk. Kita start lagi. Senang. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. So, ECU adalah masalah otak dia. Otaknya inilah yang memberi arahan kepada injektor dan juga aktuator-aktuator lain dengan coilnya, dengan IAC-nya semua dari ECU. Jadi kalau otak masalah, semua jadi masalah. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, ada dua. Satu, bagaimana kita mengenal pasti masalah dan pahami diagram. Dan yang kedua, bagaimana kita program ECU baru itu supaya dapat hidup. Bukan dia rusak seperti yang dipahamkan oleh ownernya. Sebab benda ini bukan semua benda yang kita boleh buat sendiri ya. Kena menggunakan kepakaran juga, yang itu menggunakan peralatan yang sesuai. So kita buat perkongsian ini adalah satu, seperti mana yang saya bahas sebelum ini, adalah untuk edukasi. Yang kedua mungkin sebagai satu input baru supaya kita mungkin dapat knowledge priority kereta kita yang mana patut didahulukan berdasarkan kemampuan budget. Yang keempat, supaya kita dapat share ilmu ini kepada semua orang. Sebab tak semua orang boleh datang ke bengkel saya, tapi insyaAllah dengan tangan-tangan kita ini, jari kita ini boleh tekan subscribe, like dan share ya, komen di bawah. Mungkin Anda menghadapi masalah yang sama. Dan mungkin ilmu saya yang tidak berapa ini boleh memberi sedikit manfaat. Sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat pada orang lain. Bukan kita pandai, kita share saja apa yang kita tahu. Dan mohon maaf kepada mereka yang selalu komen negatif, itu memang saya blok. So kita sini bukan mau menunjuk siapa pandai, tapi kita mau memberitahu bagaimana cara kita untuk kita share ilmu ini. Kalau salah mohon komen positif saja. Kalau betul tolong share kepada orang ramai supaya ilmu ini dapat tersebar ke semua tempat yang memerlukannya. Contohnya kawan-kawan kita mungkin ada yang menggunakan kendaraan yang sama, menghadapi masalah yang sama. Jadi itu saja, mohon maaf sekali lagi sekiranya konten ini terlalu panjang. Mohon maaf juga sekiranya ada kesilapan, itu kelemahan daripada saya sendiri. Dan apa yang kita buat hari ini bukan sebab kita pandai, tapi adalah sebab Allah izinkan saya untuk menyampaikan ilmu ini. Dan terima kasih juga kepada tim-tim saya yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kereta customer inilah. Sebab saya tidak dapat bergerak sebab tangan saya dua. Saya hanya boleh turun bila masalah itu tidak dapat disettle oleh mereka. Jadi bila datang di bengkel saya, bagilah kerjasama dan bersama settle solve kamu punya problem kereta. Ya, jadi itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, jangan loke, jangan kedekut, nak tekan subscribe, like ataupun share ataupun komen yang membina. Jangan condemn, condemn saya blok. Minta maaf sajalah. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.